Provinsi Jambi kembali menggelar agenda rutin tahunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025-2045, dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2021-2026. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris di Abadi Convention Center, Kamis 28 Maret 2024, dan dihadiri anggota DPD RI, Ketua DPRD Provinsi Jambi, hingga Bupati Wali Kota seprovinsi Jambi. Acara ini digelar untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang untuk RPJPD tahun 2025-2045. Forum ini akan membahas dan menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Perubahan dalam rencana tersebut bisa mencakup penyesuaian terhadap tantangan baru, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial ekonomi. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi ini adalah untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD, serta penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal perubahan RPJMD. Yang kedua, peserta Musrenbang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi diikuti kurang lebih 350 peserta dengan mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota seprovinsi Jambi, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. Selanjutnya, kegiatan Musrenbang RPJPD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi telah dimulai dari tahun 2023 dengan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu A. Workshop identifikasi permasalahan dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2023 guna mengidentifikasi permasalahan daerah dari berbagai perspektif, diikuti oleh perwakilan dari perbankan, dunia usaha, BUMN, asosiasi, dan organisasi nirlaba, serta akademisi, kepala sekolah SLB negeri dan swasta, serta badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi dan ketua OSIS SMA negeri dan swasta di Provinsi Jambi.
Kick-off meeting penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 guna mengkoordinasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan jangka panjang pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi, peluang, dan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya. C. Forum Komunikasi Publik RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 guna menyerap usulan dan masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan terhadap rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi, diikuti oleh unsur pemerintah provinsi dan kabupaten kota, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. D. Selanjutnya, untuk menyusun perubahan RPJMD juga telah dilaksanakan forum konsultasi publik penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 pada tanggal 1 Agustus 2023, diikuti oleh unsur pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten kota, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. Selanjutnya, agenda kegiatan Musrenbang RPJMD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi pada hari ini terdiri dari 3 sesi, yaitu yang pertama, pembukaan yang terdiri dari sambutan dan paparan Bapak Gubernur Jambi sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang RPJMD dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi. B. Yang kedua, sesi selanjutnya paparan dari Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah serta paparan dari Menteri BPN Kepala Bappenas Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional. Dan yang ketiga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat saya laporkan dalam kesempatan ini. Selanjutnya, kehadapan Bapak Gubernur kami mohon perkenan untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Musrenbang RPJMD di tahun 2025-2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri ataupun yang mewakili dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas ataupun yang mewakili, serta seluruh pejabat dari kementerian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Musrenbang baik secara daring maupun langsung dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ini. Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 merupakan momentum yang penting dan istimewa karena sebagai rencana pembangunan jangka panjang. Dengan periode 20 tahun, maka kesempatan ini belum tentu dapat kita peroleh kembali di masa yang akan datang. Momen ini sekaligus merupakan tanggung jawab besar kita karena merupakan penentu mau dibawa kemana Provinsi Jambi 20 tahun ke depan. Slide-nya jalan aja, slide. Keistimewaan lainnya adalah karena pada hari ini kita sekaligus melaksanakan Musrenbang perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 sebagai respon perubahan terkait regulasi, penyesuaian pada kebijakan nasional terbaru serta hal-hal lain dalam rangka percepatan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan
tetapkan sebelumnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, tantangan global energi hijau yang maju dengan arah pembangunan meliputi iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi daerah dan global, serta perkotaan dan pedesaan, serta kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pokok ketiga adalah terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah tujuan investasi utama dengan arah pembangunan stabilitas ekonomi makro daerah, tata kelola pemerintah daerah yang berintegritas dan adaptif, kerukunan hidup dan budaya, toleransi masyarakat, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dan berkebudayaan, maju, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Resiliensi terhadap tingkat pelaksanaannya, yaitu program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, karena data dan sistem informasi tersebut telah dikelola oleh BKPM pusat melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission atau OSS. Penajaman indikator dilakukan pada sejumlah program dan indikator kinerja daerah dalam rangka peningkatan kualitas dokumen dan penyesuaian terhadap kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran SPM dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hadirin sekalian yang saya hormati, perencanaan tidak menjamin suatu keberhasilan, namun keberhasilan tidak pernah dicapai tanpa adanya sebuah perencanaan yang baik. Oleh karena itu, perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga Musrenbang RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ini dapat memberikan masukan terbaik untuk kemajuan Provinsi Jambi di masa-masa mendatang. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 sampai dengan 2045 dan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang pembaruan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Dan saya persilakan kepada Gubernur Jambi untuk menandatangani kesepakatan ini. Kami persilakan. Kami persilakan kepada Gubernur Jambi untuk mengawali penandatangannya. Baik, selanjutnya kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, kami persilakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi dan Ketua DPRD. Selanjutnya kami panggil kepada pemerintah Kabupaten Tebo, kami persilakan.
Selanjutnya pemerintah Kota Sungai Penuh, kami persilakan. Pemerintah Kota Jambi, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Bungo, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Batanghari, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Merangin, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Sarolangu, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Kerinci, kami persilakan. Kepada Basnas, kami persilakan. Dan selanjutnya dari LSM Pinang Batang, kami persilakan. Baik, kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kita akan sesi foto bersama untuk kami undang kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi untuk naik ke atas panggung. Kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Atas nota kesepakatan penandatanganan berita acara
hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 sampai dengan 2045 dan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang pembaruan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021 sampai dengan 2026. Musrenbang Provinsi Jambi RPJPD 2025-2045 dan perubahan RPJMD 2021-2026. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk semangat kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya Musrenbang Provinsi Jambi tahun 2025 ini memiliki tema Mantap Mewujudkan Jambi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Ini tentunya setara dengan visi-misi Jambi Mantap yang dimiliki oleh Bapak Gubernur kita dan juga Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi, baik dari jangka panjang 20 tahun maupun persiapan perubahan untuk rencana 5 tahunan atau perubahan RPJMD 2021-2026 sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Kepala Bapeda. Melalui kesempatan ini kami berharap forum ini juga dapat menjadi media untuk seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan kontribusi terkait apa yang akan dicapai atau kemana arah pembangunan provinsi 20 tahun yang akan datang yang akan kita tuangkan di dalam RPJPD, termasuk juga tadi untuk jangka pendek perubahan terhadap RPJMD 2021-2026. Kami juga berharap melalui forum ini berita acara terkait dengan pokok-pokok kebijakan yang akan disepakati ini akan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga proses kita untuk menyelesaikan lanjutnya rencana akhir dapat dilakukan sesuai dengan agenda atau ketentuan yang ada. Bapak Ibu sekalian, selain bicara mengenai pembangunan daerah, Pasal 258 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah memandatkan setidak-tidaknya ada 5 hal yang menjadi tujuan dari pembangunan daerah, yaitu bagaimana kita pemerintah daerah dapat meningkatkan dan memeratakan pertama pendapatan masyarakat, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga lapangan berusaha, yang keempat akses dan kualitas pelayanan publik, dan ujungnya nanti kepada peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Sehingga kami harapkan dalam pembahasan Musrenbang ini setidak-tidaknya diarahkan untuk dapat menjawab hal-hal tersebut, tentunya dalam frame atau kerangka yang tadi diuraikan oleh Bapak Gubernur, visi Jambi ke depan. Pencapaian tujuan pembangunan daerah ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang sejatinya telah disampaikan kepada daerah dan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Sekali lagi kami dalam beberapa kesempatan menyampaikan ada 2 makna konteks pembangunan daerah dalam Undang-Undang 23. Pertama adalah bagaimana urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bisa kita terjemahkan menjadi bentuk-bentuk pelayanan publik yang nantinya akan menerapkan Provinsi Jambi dalam bentukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat melaksanakan fungsi luas kepada seluruh kabupaten kota untuk menyelaraskan kebijakan ini agar supaya muatan dalam RPJMN secara umum juga tercermin di dokumen perencanaan di kabupaten kota. Menjaga koherensi ini penting Bapak Ibu sekalian di satu sisi, namun kami juga ingin mengingatkan kembali sebagai konsekuensi dari pilihan politik contoh di sektor pertambangan besi baja misalnya 2014 kita hanya mampu mengekspor 16 triliun
di 2022 menjadi 440 triliun dan di 2023 diperkirakan menjadi 510 triliun atau 16 kali lipat. Nah, ini juga potensi dan kami yakin Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang sangat kaya yang juga bisa bersinergi untuk menghibritisasikan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal lain terkait dengan lebih kepada lanjut dokumen perencanaan yang harus kita penuhi untuk menjadi bagian dari road kita untuk mewujudkan target-target yang ada dalam Indonesia Emas maupun jangka menengah RPJMN dan RPJMD. Selanjutnya prosesnya juga kami harapkan untuk konsisten menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau SPD yang telah diluncurkan oleh Bapak Presiden sebagai salah satu aplikasi umum pemerintahan dan Bapak Ibu untuk fitur-fitur itu juga bisa mengakses data dari aplikasi pemerintahan ini. Dan yang selanjutnya adalah menjaga akuntabilitas untuk memperkuat pencegahan korupsi yang ada di daerah. Selanjutnya, waktunya 3 menit lagi, Bapak. Baik, terima kasih. Yang terakhir, untuk penyusunan RPJMD dan RPJMD hasil manual lanjut, ada beberapa catatan yang terus kemudian pada poin terhadap perubahan RPJMD antara lain pelaksanaan janji kepala daerah yang dilaksanakan ini agar sejalan dengan peraturan perundangan dan kita juga menjaga bagaimana penyusunan rencana ini bisa dilakukan dalam bentuk kewenangan yang ada. Perubahan dilakukan dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan. Pemda menjaga alokasi APBD dengan hal-hal strategis seperti SPM, pencapaian visi prioritas dan sebagainya. Pendapatan asli daerah berbasis potensi lokal dan mempermudah perizinan untuk investasi masuk ke Provinsi Jambi. Nah, khusus untuk yang terakhir untuk perubahan RPJMD, beberapa catatan sesuai dengan dokumen yang diterima dalam penyelatan, ada beberapa catatan juga sebelumnya, slide sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 dan terakhir putusan MK 2024 terkait dengan kepala daerah hasil kepala daerah tahun 2020 berakhir hingga kepala daerah hasil 2024 dilantik, artinya bahwa RPJMD yang dirubah ini otomatis akan beririsan dengan penyusunan RPJMD tahun 2024-2029. Oleh karena itu perubahan itu hanya efektif ini dapat digunakan untuk tahun 2024-2025 saja, sehingga kami harapkan untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan pasca musrenbang ini dan membahas dengan DPRD untuk segera ditetapkan. Dan yang paling terakhir sebagai penutup, kami berharap musrenbang ini dapat menjadi forum untuk menampung seluruh aspirasi dan masukan dari seluruh stakeholders yang ada. Jadi menjadi ini kita semua, kemudian mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk menggerakkan rencana yang akan disusun, memperhitungkan potensi sumber daya yang kita miliki, menggerakkan seluruh pihak terkait dalam suatu kolaborasi untuk mewujudkan rencana yang ada, dan terakhir memperhatikan berbagai dinamika perkembangan baik lokal, regional maupun global dalam dokumen perencanaan, sehingga risiko atau manajemen risiko terhadap perencanaan itu pun menjadi bagian yang kita lakukan. Saya kira itu beberapa yang dapat kami sampaikan, dan terakhir kami tutup dengan pantun, nikmati kebun teh kayu aro, ditutup dengan makan bersama. Rencanakan Jambi, janganlah separuh, kalau separuh, majunya lah. Terakhir, bolu mojo disimpan di atas nampan, dinikmati di tepi danau biru malam bersih. Jambi maju bukanlah sekedar harapan, akan terwujud bila berencana dan berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kawasan yang dihubungkan multi infrastructure backbone, dan hubungan Pulau Sumatera ini tidak hanya ke ASEAN namun juga ke Pulau Jawa ya, di Sumatera Jawa Super Corridor. Lanjut. Baik Bapak Ibu, lebih lanjut lagi apa yang dibentuk di koridor Jambi ini. Ada fungsional region yang lintas batas, jadi Jambi berbatasan kepada Palembang gitu ya, berbatasan dengan Bengkulu. Ini akan memiliki peran yang sangat penting kawasannya, dan lebih dekat fungsional region juga ke arah Riau gitu, Dumai. Nah ini yang akan memerlukan banyak pengembangan. Lanjut. Baik, di dalam kawasan sendiri di Jambi ini akan terdiri dari kawasan metropolitan, megapolitan gitu ya, khusus di metropolitannya Jambi ini koridor ke arah Palembang dan ke arah Riau-nya ini sangat penting. Lanjut. Baik, izin kami menjelaskan lebih lanjut terkait Jambi. Jadi Jambi sendiri nanti tidak hanya sebagai pusat sumber daya alam, namun juga mulai kepada hilirisasinya yang dialirkan ke baik ke orientasi ASEAN maupun orientasi Jawa sebagai market generator. Lanjut. Nah, Jambi sendiri sangat strategis untuk Ibu perlu pangan dari segi pengolahan itu berbasis nantinya daya saingnya dari energi lebih terbarukan ya. Contohnya saat ini sedang dibangun PLTM angin yang akan kedepannya menyediakan listrik yang bersih sehingga memungkinkan industri memiliki daya saing yang lebih di Jambi. Itu salah satunya karena banyak sekali kawasan industri sedang dibuat. Mudah-mudahan ini ada menjadi daya saing tersendiri di Jambi dengan potensi EBT-nya. Lanjut. Nah, khusus untuk kita lihat lagi di kebetulan di dalam Sumatera ini juga banyak mengandung kawasan afirmasi Bapak Ibu. Nah ini yang kalau khusus dalam konteks Jambi tentu di perbatasannya di dekat Gunung Bukit Barisan ya, antara menuju baik perbatasan dengan Maung, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Nah, di sini kita mempercepat basis infrastructure, human resource development, direct express connection dan government induced activities. Lanjut. Kita lihat Bapak Ibu, Jambi sendiri ini baru berkembang ya perpetaannya, dan di peta Jambi sendiri mungkin akan butuh menjadi metropolitan penyangga ya ke depannya, dan kota-kota kecil lainnya di Tanjung Bumi Barat juga akan berkembang. Next. Nah, dan ini tapi kita perlu perhatikan juga kondisi ya. Ini dahulu mungkin Jambi ini sangat asli, penuh dengan hutan dan lain-lain. Sekarang ada pengalihan land use change menuju ke arah perkebunan ya, menuju ke perkebunan. Dan ini mudah-mudahan juga ya tentu ada dampaknya ya, dampak misalnya yang kita rasakan saat ini mengenai erosi, sedimentasi, banjir. Tapi harapannya juga dampak ekonominya bisa dimaksimalkan ya, sehingga nanti berujung ke kesejahteraan masyarakatnya. Ya, namun ini perlu pengolahan yang lebih istilahnya lebih ramah lingkungan juga. Lanjut. Baik, kalau kita lihat juga Bapak Ibu, ekonomi di Jambi ini
mengandalkan ya 3 sektor utama, ini di pertambangan, penggalian, pertanian, kehutanan, perikanan, dan mulai ke industri pengolahan. Dan strukturnya sudah jauh berubah. Di 2013 awalnya pertambangan yang nomor 1, sekarang pertanian, kemudian perikanan yang nomor 1. Namun industri pengolahan dan yang ketiga industri pengolahan ini terus stabil ya, walaupun seri sedikit menurun. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana Jambi ya setelah menjadi kebun sawit, akhirnya aja bagaimana ini sebenarnya cukup penting. Nah, di sini kita lanjut lagi, next. Mungkin saya highlight aja lewat lagi. Baik, di sini yang perlu Bapak Ibu di Jambi ini kayak tata ruang ya, dan percepatan infrastruktur ini berlaku terutama di Sumatera yang rumah tangga dan juga digital itu sangat penting serta perlainan dasarnya. Lanjut 10 menit, lanjut lagi, dan mudah-mudahan kita bisa fokus ke terutama di terkait kemiskinan LPE ya. Lanjut lagi di sosial. Ini sedikit Bapak Ibu, mungkin saya mohon tambahan waktu karena di transformasi ini penting melihat hubungan provinsi dengan kabupaten kota. Yang pertama di transformasi sosial kesehatan untuk semua, kiranya kita bisa fokus di Tanjung Jambi Timur, Tego, Batanghari, di pelayanan rujukan di Sungai Penuh, Bangkok, Kuala Tungkal. Untuk sumber daya manusia, bagaimana Universitas Jambi ini bisa terus berkembang sebagai motor pendidikan maupun vokasi pendidikan di Bangkok dan Sungai Penuh serta perguruan tinggi akademi komunitas di Tanjung Jambi Barat. Lanjut. Masukan berikutnya Bapak Ibu, transformasi ekonomi ini banyak diatur industri. Mudah-mudahan koridor industri Jambi Muara Bulan ini salah satunya potensial destinasi pariwisata baik yang sifatnya di kota Jambi yang heritage maupun global geopark Merangin, KN Merbak, Taman Nasional 12 bisa menjadi ekoturism. Produktivitas sawit dan karet berkelanjutan tetap terjaga, pembangunan EBT-nya, PLTA dan PLTP ini bisa berjalan, akses internet karena di Jambi sendiri blank spotnya masih cukup banyak ya. Ini mungkin kita perlu kejar penguatan literasi digitalnya dan e-government. Lanjut lagi. Khusus integrasi domestik global, penyelesaian dan integrasi transportasi ya tol Trans Sumatera, Jambi Rengat, kemudian juga mulai nanti nyambung kereta batubaranya dari Lampung itu Jambi, Pekanbaru, Jambi, Palembang bisa kita selesaikan juga, dan juga optimalisasi bandara ya, bandara yang baik bandara Jambi, bandara Pati Pago, bandara Muara Bungo, dan pengembangan bandara di Bangkok, Merangin bisa berjalan dengan baik. Bahkan untuk pedesaan banyak yang pemenuhan infrastruktur dasar di Perkotaan Jambi, Sungai Penuh dan Bangkok, agresi publik di Perkotaan Jambi, serta di pedesaannya di Kabupaten Tanjung, Jambi Timur, Tanjung Barat, dan Kabupaten Batanghari. Lanjut lagi. Baik, di regulasi ini di mana antar kabupaten bisa bekerja sama, terutama di daerah yang bersama pusat, provinsi, dan antar kabupaten di yang afirmasi lambat dulu, yaitu di Tanjung Jambi Timur, Tanjung Barat, dan Kabupaten Batanghari. Lanjut. Baik, ini juga kerjasama Bapak Ibu Provinsi Jambi bagian dari NKJT, mudah-mudahan bisa tetap ikut dalam platform tersebut. Lanjut. Yang terakhir yang budaya Bapak Ibu, ini sebenarnya modal dasar pembangunan yang khas juga di Provinsi Jambi. Bagaimana keberagaman di cagar budaya nasional Muara Jambi, atraksinya jadi memperkuat selain untuk para wisata, namun juga dinilai yang positif, hukum adat, pedesaan kritis bisa berjalan. Nah itu kira-kira. Lanjut. Next. Yang ketahanan pangan, air, energi, dan di sini banyak sekali potensi sebetulnya Bapak Ibu, lahan dan airnya, Kerinci, Tanjung Jambu, maupun infrastruktur kelistrikan, perlu grid ya, perlu transmisi di wilayah Jambi agar kokoh listrik kelistrikannya.
Pengelolaan sumber daya terpadu di konservasi juga penting karena mulai banjir, akses air ini universal di Merangin, Sawarna dan Muarajambi. Ini daerah yang ada rawannya juga sangat penting. Sementara untuk bencana, climate change, kebakaran dan banjir dan rop di Merangin, Tanjung Jabung Timur, perkotaan Sungai dan Bangkok ini kita dapat rumuskan. Lanjut. Sebagai penutup, Bapak Ibu, mohon maaf melampaui sedikit. Mudah-mudahan kita bisa sinkron, saling memberi masukan. Kami ingin mendengarkan juga dari Bapak Ibu. Boleh langsung Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bappenas ya Pak. Saya langsung nanya aja, mempersingkat waktu. Yang ingin kami tanyakan, kami dari Kabupaten Rawamangun, kami ingin menanyakan apa kira-kira rencana Bappenas dalam mengatasi angkutan batu bara yang beberapa tahun ini macet total di Provinsi Jambi. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, ini kebetulan saya juga pernah mengalami kemacetan itu ketika menuju ke Jambi, dan ternyata status jalannya itu banyak jalan daerah ya. Yang kemarin pernah merencanakan adalah koridor khusus logistik batubara yang multi moda gitu ya, ada berbasis, karena truk sendiri sebetulnya ongkosnya mahal. Nah, kita akan lihat dan apakah sistem babaraja, kereta batubara maupun sistem angkutan sungai tongkang maupun jalan khusus logistik ini dapat dikembangkan. Jadi kita kurangi ongkos logistik batubara dan tidak jalur logistik itu bisa mungkin terpisah dengan jalur penumpang ya, ini menyangkut keselamatan juga dan dampak yang lain. Nah, ini sedang dalam perencanaan Bapak Ibu, dan selama ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian PUPR, dan kebetulan di Jambi itu jalan nasionalnya sangat sedikit. Nah, ini bagaimana yang mungkin kalau ada crash program ya 5 tahun, ruas yang kita kolaborasi Bapak Ibu, jika ada ruas jalan yang tanahnya sudah, kalau masih berbasis darat ya, ini berbasis daratnya jalur mana yang memang perlu didedikasikan untuk angkutan batubara yang tidak mengganggu, dan itu perannya dari daerah tentu di tata ruangnya, di tanah Pak, yang penting kalau tanahnya bebas, tentunya mekanisme dana dari pusat baik dari impres jalan daerah dan data sudah mulai tersedia. Yang kedua, ya tentu angkutan batubara ini kalau paling hebat kan ya contoh aja yang Muara Enim ke Babaranjangnya kereta api ya Pak. Ini juga operator batubaranya seharusnya memang kita mulai kumpulkan, DBH Minerba juga banyak ya diambil, maksudnya dikumpulkan oleh pusat agar bisa kembali lagi ke Provinsi Jambi dalam sistem itu. Terus kami melihat juga upaya masuk ke sungai yang lebih penting sebetulnya. Ada yang bisa dikombinasikan ketika sungainya itu mampu navigasinya, airnya cukup, kita perkembangkan juga angkutan sungainya. Kira-kira demikian strateginya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Abdul Malik. Bagaimana Bapak untuk jawabannya? Cukup? Baik, masih ada 2 kesempatan lagi untuk peserta yang hadir ataupun tamu undangan yang ingin bertanya ataupun diskusi dan memberikan masukan. Masih ada 2 kesempatan lagi, dan nantinya pertanyaan ini bisa langsung ditujukan kepada Bapak Restuardi Daud ataupun Pak Abdul, dan bisa juga akan dijawab oleh Kepala Bapeda Provinsi Jambi, Bapak Agus Sunario. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih ada? Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwa baseline-nya RPJPD itu kita mengambil baseline-nya tahun 2025 ya Pak ya. Sedangkan ketika kita menyusun RKPD 2025 itu itu mengacu kepada RPD karena di Kabupaten Tebo sekarang dipimpin oleh PJ Bupati gitu. Nah, karena mungkin kami masih belum bisa menjawab ini Pak, target-target kinerja sama indikatornya itu kalau kita pakai RPD itu kan banyak perbedaan dengan yang indikator-indikator yang digunakan di RPJPD gitu Pak.
menurut Bapak gitu, saran dari Bapak gitu, apakah kita akomodir semua indikator kinerja, baik itu yang ada di RPD atau RPJMD, supaya nanti yang ketika kita mengevaluasi RPJPD itu baseline-nya sudah ada baseline-nya sudah ada hasil evaluasinya gitu untuk tahun 2025, atau kita tetap ikut yang RPD aja gitu Pak? Mungkin itu yang pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Paling lambat Pak ya. Izin, pertanyaannya akan langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih. Saya kembali dari baik. Pertama terkait dengan dokumen yang menjadi rujukan, tadi sudah disampaikan kondisinya yang ada. Memang demikian, kita pada posisi transisi dokumen perencanaan. Existing yang ada adalah RPD Kabupaten Bogor dan beberapa dokumen formal yang menjadi acuan di dalam penyusunan RKPD 2020. Namun ini ada catatannya. Dalam proses kita menyusun RPJPD secara simultan dan juga bersama-sama kita membangun untuk 2025 di dalam dokumen rencana jangka panjang. Karena ini juga yang saya sampaikan tadi merupakan fungsi untuk pelaksanaan dokumen RPJPD karena mulai baseline-nya di tahun 2025. Sehingga saya menyarankan tolong timeline yang ada di dalam baik SKB maupun Inmendagri 1 2024 itu bisa dijadikan rujukan agar supaya konsistensi antara dokumen yang ada dengan rancangan dokumen yang sedang dibahas ini bisa sejalan. Jadi maksudnya dokumen RPJPD yang sedang dibahas sekarang itu pun dapat menjadi rujukan untuk menjadi baseline di dalam itu menjadi target pada penyusunan RKPD karena itu nanti akan menjadi baseline di RPJPD. Jadi sekali lagi secara formal existing dokumen yang ada RPD ini untuk sampai 2026 menjembatani kita menyusun 2025, tetapi di dalam dokumen yang sedang disusun kita juga secara paralel mempersiapkan itu. Nah, saya berharap dia sejalan dengan apa yang ada di dalam RPJPD. Nah, untuk menentukan target indikator yang ada di dalam RPJPD 2025, saya berharap juga nanti fasilitasi dari provinsi untuk menunjukkan indikator-indikator agar supaya indikator ini secara simultan berjenjang menjadi satu kumulasi di provinsi dan kemudian berkontribusi secara nasional. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam RPJPD rancangan sudah ada indikator secara nasional. Ini kemudian dibagi ke provinsi, kemudian dari provinsi didistribusi lagi ke kabupaten kota untuk berkontribusi membentuk angka itu. Sehingga kalau ini tidak terpenuhi secara kasar itu juga akan sulit mewujudkan target secara nasional walaupun roughly kita mengatakan korelasinya seperti itu. Jadi saya berharap nanti pertemuan di pembahasan kita punya tim nasional pendampingan penyelarasan atau sinkronisasi antara RPJPN dengan RPJPD. Nanti Bapak Ibu bisa koordinasi mengenai besaran indikator yang ada agar supaya kita bisa sekaligus juga merumuskan baseline 2025. Jadi sekali lagi yang sudah ada RPD adalah lancar, tetapi kami juga mendorong untuk mempertimbangkan proses yang sedang kita lakukan. Karena RPJP di Bapak Ibu diharapkan selesai di Agustus. Proses RKPD itu sudah harus selesai sebelum Agustus karena Juli kita sudah masuk ketua PPAS, sehingga kami berharap proses yang kita lakukan ini bisa simultan saling mengisi. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana? Cukup? Baik, sudah 2 pertanyaan. Saya butuh 1 lagi. Langsung saja, silakan mic-nya. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Kota Sungai Penuh, mohon izin Pak Kawan. Mungkin pertanyaannya ke Bapenas ya Pak Masalah terkait dengan arah kebijakan transformasi di buku 2 untuk Provinsi Jambi, kaitannya dengan pengembangan jalan tol untuk mendukung rantai nilai dan rantai pasok di Provinsi Jambi. Sepertinya hanya Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang tidak kecipratan dilalui oleh jalan tol. Itu yang pertama. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan aspek geografis, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu merupakan kawasan yang rawan bencana, baik di Ino kemudian konektivitasnya pun dirasa perlu membenahi karena aksesnya juga, medannya juga berat apabila kita ke Kota Sungai Penuh maupun sebaliknya. Nah, mungkin mohon pencerahan dan petunjuk terkait dengan kebijakan tersebut, Pak. Demikian, terima kasih. Dikurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami memberikan waktu untuk menjawab kepada Bapak Abdul Malik selaku Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN dan Bappenas. Langsung saja Bapak ditanggapi. Ya, baik. Kalau kita bicara transportasi, sistem transportasi fungsinya kan kalau di transportasi darat ya prasarananya ini ada kelas-kelas dari penjaringan jalan dari jalan tol, jalan nasional, hingga jalan kabupaten. Untuk 2 kabupaten tadi itu Sungai Penuh dan Kerinci, yang segi traffic dan lain-lain ya itu sepertinya memang ya bukan jaringan jalannya yang penting menyambung di akhirnya dan pemantapannya bagus dan kebetulan itu mungkin waktu tempuhnya bisa kita kurangin. Terus yang kedua multimoda transportasi kan, kalau jalan lebih banyak buat barang. Tadi multimoda transportasinya bandara yang lebih dekat pada 2 kabupaten tadi juga sedang direncanakan atau dikembangkan lagi. Yang tadi mudah-mudahan itu bisa membantu konektivitas di daerah tersebut. Dan kebetulan di perencanaan saya di daerah tersebut memang khusus ya daerah jantungnya dari permatanya Jambi, di situ banyak kegiatan yang sifatnya untuk konservasi, turisme, dan juga agrikultur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana? Cukup ya Pak? Cukup, baik. Tentunya sesi tanya jawab ini berakhir karena tadi kita sudah mendengarkan 3 pertanyaan dan kami sebelum menutup sesi tanya jawab ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada 2 narasumber yang telah hadir secara daring, yaitu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Insinyur Restordi Daud MSc, dan juga narasumber kedua kita yaitu Direktur Regional 1 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Bapak Abdul Malik Sadat Idris ST Master Engineering. Dan juga saya pun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan yang telah hadir dan seluruh peserta yang telah menyimak rangkaian paparan 2 narasumber kita dan juga sesi tanya jawab ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu.